Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Bella Safira dari kelas ARS 18C1. Pada kesempatan ini, saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah Hukum Pranata yang berjudul Tata Cara Perencanaan Sistem Ventilasi dan Pengkondisian Udara pada Bangunan Gedung berdasarkan SNI 036572/2001. Untuk ruang lingkupnya sendiri, standar tata cara perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara pada bangunan gedung ini dimaksudkan sebagai pedoman minimal bagi semua pihak yang terlibat dalam perencanaan, pembangunan, dan pengelolaan gedung, dan bertujuan untuk memperoleh kenyamanan dan keamanan bagi tamu dan penghuni yang berada maupun yang menempati gedung tersebut. Tujuan ventilasi yang pertama, menghilangkan gas-gas yang tidak menyenangkan yang ditimbulkan oleh keringat dan sebagainya, dan gas-gas pembakaran CO2 yang ditimbulkan oleh pernafasan dan proses-proses pembakaran. Yang kedua, membantu mendapatkan kenyamanan termal. Yang ketiga, menghilangkan uap air yang timbul sewaktu memasak, mandi, dan sebagainya. Yang keempat, menghilangkan kalor yang berlebihan. Nah, berarti dapat disimpulkan ventilasi itu merupakan proses untuk mencatu udara segar ke dalam bangunan gedung dalam jumlah yang sesuai kebutuhan. Sistem ventilasi. Sistem ventilasi ini dibagi menjadi dua. Yang pertama, sistem ventilasi alami, dan yang kedua, ventilasi mekanik. Yang pertama, ventilasi alami. Ventilasi alami yang disediakan harus terdiri dari bukaan permanen, jendela, pintu, atau sarana lain yang dapat dibuka dengan: yang pertama, jumlah bukaan ventilasi tidak kurang dari 5% terhadap luas lantai ruangan yang membutuhkan ventilasi. Yang kedua, arah yang menghadap ke halaman berdinding dengan ukuran yang sesuai atau daerah yang terbuka ke atas. Yang ketiga, arah yang menghadap ke teras terbuka, pelataran, parkir, atau sejenisnya. Yang keempat, arah yang menghadap ke ruang yang bersebelahan, termasuk teras tertutup. Kemudian, perancangan sistem ventilasi alami dilakukan sebagai berikut. Yang pertama, tentukan kebutuhan ventilasi udara yang diperlukan sesuai fungsi ruangan. Yang kedua, tentukan ventilasi gaya angin atau ventilasi gaya termal yang akan digunakan. Ventilasi gaya angin, faktor yang mempengaruhi laju ventilasi yang disebabkan gaya angin termasuk: 1. Kecepatan rata-rata, 2. Arah angin yang kuat, 3. Variasi kecepatan dan arah angin musiman dan harian, yang keempat, hambatan setempat seperti bangunan yang berdekatan, bukit, pohon, dan semak belukar. Kemudian untuk ventilasi gaya termal, temperatur rata-rata untuk temperatur di dalam bangunan sebaiknya dipakai jika panasnya bertingkat. Jika bangunan mempunyai lebih dari satu bukaan, luas outlet dan inlet dianggap sama. Yang kedua itu ventilasi mekanik. Untuk persyaratan teknisnya, yang pertama, sistem ventilasi mekanis harus diberikan jika ventilasi alami yang memenuhi syarat tidak memadai. Kemudian, sistem ventilasi mekanis bekerja terus-menerus selama ruang tersebut dihuni. Yang ketiga, besarnya pertukaran udara yang disarankan untuk berbagai fungsi ruangan harus sesuai ketentuan yang berlaku. Yang keempat, penempatan fan harus memungkinkan pelepasan udara secara maksimal dan juga memungkinkan masuknya udara segar atau sebaliknya. Yang kelima, bangunan atau ruang parkir tertutup harus dilengkapi sistem ventilasi mekanis untuk membuang udara kotor dari dalam, dan minimal 2/3 volume udara ruang harus terdapat pada ketinggian maksimal 0,6 meter dari lantai. Kemudian yang keenam,
ruang parkir pada ruang bawah tanah atau basement yang terdiri dari lebih satu lantai. Gas buang mobil pada setiap lantai tidak boleh mengganggu udara bersih pada lantai lainnya. Kemudian perancangan sistem ventilasi mekanis. Yang pertama, tentukan kebutuhan udara ventilasi yang diperlukan sesuai fungsi ruangan. Yang kedua, tentukan kapasitas fan. Yang ketiga, rancang sistem distribusi udara, baik menggunakan cerobong udara atau ducting atau fan yang dipasang pada dinding atau atap. Kemudian kriteria kenyamanan. Faktor yang mempengaruhi kenyamanan termal orang yang pertama yaitu temperatur udara kering. Daerah kenyamanan termal untuk daerah tropis dapat dibagi menjadi yang pertama itu sejuk nyaman antara temperatur efektif 20,5 derajat Celcius sampai 22,8 derajat Celcius. Kemudian yang kedua nyaman optimal antara temperatur efektif 22,8 derajat Celcius sampai 25,8 derajat Celcius. Yang ketiga itu hanya hangat nyaman antara temperatur efektif 25,8 derajat Celcius sampai 27,1 derajat Celcius. Yang kedua kelembaban udara relatif. Untuk daerah tropis antara 40% sampai 50%, tetapi untuk ruangan yang kelembapan udara relatif masih diperbolehkan berkisar antara 55% sampai 60%. Yang ketiga pergerakan udara atau kecepatan udara. Untuk mempertahankan kondisi nyaman, kecepatan udara yang jatuh di atas kepala tidak boleh lebih besar dari 0,25 meter per detik dan sebaiknya lebih kecil dari 0,15 meter per detik. Yang keempat, radiasi permukaan yang panas. Usahakan temperatur radiasi rata-rata sama dengan temperatur udara kering. Yang kelima, aktivitas orang. Untuk perhitungan sistem pengkondisian udara, orang lebih tertarik terhadap besarnya kalor yang dihasilkan dari seseorang pada suatu aktivitas tertentu. Untuk wanita dewasa dapat diambil 85% dari kalor yang dihasilkan pria dan anak-anak 75% dari kalor yang dihasilkan pria dewasa. Pengkondisian udara. Prosedur perancangan sistem pengkondisian udara pada bangunan gedung dilakukan mengikuti bagan seperti pada gambar di samping. Ini adalah bagannya, dimulai dari penentuan kondisi termal dalam gedung yang meliputi fungsi ruang, kemudian perhitungan beban pendingin, meliputi data gedung, data cuaca dan iklim, kemudian analisa psikrometri, kemudian sistem pengkondisian udara, kemudian pemakaian energi kurang dari standar, pemakaian energi, kemudian optimasi pemakaian energi, kemudian selesai perancangan sistem ventilasi dan pengkondisian udara. Untuk beban pendinginan ruang adalah laju aliran kalor yang harus diambil dari dalam ruangan untuk mempertahankan temperatur dan kelembapan udara relatif ruang pada kondisi yang diinginkan. Ini adalah contoh gambarnya. Untuk panas temperatur udara luarnya itu ada 32 derajat Celcius. Untuk dinginnya temperatur udara luar itu minus 12 derajat Celcius. Kemudian untuk ini ada penambahan kalor konduksi atau sensibel. Penghuni itu sensibel dan laten. Untuk kerugian konduksi melalui lantai. Kemudian ventilasi udara ke pemanas. Kerugian konduksi melalui dinding. Yang pertama itu beban pendinginan luar atau external cooling load. Beban pendinginan ini terjadi akibat penambahan panas di dalam ruangan yang dikondisikan karena sumber kalor dari luar yang masuk melalui selubung bangunan atau kerangka bangunan dan dinding partisi. Sumber kalor luar yang termasuk beban pendingin ini adalah yang pertama penambahan kalor radiasi matahari melalui benda transparan seperti kaca. Yang kedua penambahan kalor konduksi matahari melalui dinding luar dan atap.
Yang ketiga, penambahan kalor konduksi matahari melalui benda transparan seperti kaca. Yang keempat, penambahan kalor melalui partisi langit-langit dan lantai. Yang kelima, infiltrasi udara luar yang masuk ke dalam ruangan yang dikondisikan. Yang keenam, ventilasi udara luar yang masuk ke dalam ruangan yang dikondisikan. Lanjut, kemudian yang kedua, beban pendinginan dalam atau internal cooling load. Beban pendinginan ini terjadi karena dilepaskannya kalor sensibel maupun kalor laten dari sumber yang ada di dalam ruangan yang dikondisikan. Sumber kalor yang termasuk beban pendinginan ini, yang pertama, penambahan kalor karena orang yang ada di dalam ruangan dikondisikan. Yang kedua, penambahan kalor karena adanya pencahayaan buatan di dalam ruang yang dikondisikan. Yang ketiga, penambahan kalor karena adanya motor-motor listrik yang ada di dalam ruang yang dikondisikan. Yang keempat, penambahan kalor karena adanya peralatan-peralatan listrik atau pemanas yang ada di dalam ruangan yang dikondisikan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.